Masa kuring rumasa hirup di dunia pinuh ku dosa laku lampah sakahaya teu nyaho halal jeung haram nu penting ngeunah kabawakeun ku sagawaya teu nyaho waya goreng hate laku lampah diomongeun wae poho kawajiban poho akhirat gawe kuringan ukur maksiat mun dielingan poho deui mun dielingan poho deui mun dielingan ya Allah Rabbul Izzati hapunten abdi. Ada apa lu, Pin? Muka lu kayak rasa-rasa kayak gitu. Gua lagi pusing, bro. Duit kagak ada, utang di mana-mana. Gimana ya caranya? Gue juga sama sih. Banyak cicilan belum dibayar, SPP belum dibayar. Ada gak sih ya cara yang instan gitu? Kita bisa dapat duit secara cepat. Nah, gue juga. Gimana ya? Weh bro, sehat? Sehat. Kenapa ini mukanya pada kusam? Cerita. Biasa. Gue dengerin. Kita lagi pusing aja sih. Sih di mana coba? Duit kagak ada. Waduh. Utang di mana-mana. Waduh. Terus gimana? Tadi kita tuh mikir, ada nggak sih cara dapat duit itu dengan cara cepat? Ada dong. Masa kalian nggak tahu? Apaan emangnya? Nih ada. Kalian punya uang 10.000, bisa jadi 100.000. Wah, masa tuh? Kalian punya uang 100.000, bisa jadi 1 juta. Gimana caranya? Ih, ada nih. Gue kasih tau ya, cuma buat lu berdua aja ini mah gue. Oke. Ada situs judi online yang mana max win ini mah kalian kan rugi. Gimana, tergoda nggak? Boleh juga ya. Nih, gua kemarin dapat 1 juta dari 100.000. Bentar. Tapi resikonya gimana tuh? Aman, cuma nomor HP sama KTP aja. Itu doang. Itu doang udah. Gas gak sih? Gas bener. Itu kan bisa cepat kita dari tapi Udah, Ayo makanya. gas aja. Kebetulan gua ada nih 10.000. Tuh jadi 100.000 bisa. tapi gue Tuh lihat, kemarin gue udah mix duit 1 juta. Mantap. Masa nggak tuh kita depo gede? 10.000 jadi 10 juta lah. Bisa digandain. Sekarang depo. Ki, dulu gak? Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Kesempatan nggak ada tanggalan. Ada apa nih rame-rame? Jadi gini, itu kan tadi datang lawan kita kerjaan. Menggiurkan banget. Dari 10.000 bisa jadi 10 juta. Mau ikutan nggak? Pekerjaan apa? Jadi gini ada permainan. Misalnya nih, kamu Yogi punya uang 10.000, Ya. dia depoin. Jadi 100.000. Kata poster nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Masagi di balik sejadah yang insya Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahayanya judi online marak di kehidupan kita sekarang, yang melaksanakan kegiatan itu dengan judi online. Karena apa? Tentu banyak orang yang ingin bermalas-malasan, bahkan tidak ingin bekerja. Karena apa? Karena ingin instan, karena pekerjaan juga sulit. Itulah seseorang itu yang ingin selalu mendapatkan hal-hal yang instan dan mudah. Maka disebutkan bahwasannya perbuatan judi itu merupakan perbuatan keji, dilarang oleh agama. Ya tadi, karena permainan itu
ya yang hanya menjanjikan kemenangan saja, tapi berusahanya hanya insan-insan saja. Banyak orang yang kaya miskin gara-gara judi, dan tidak sedikit orang miskin sengsara karena judi. Mau kaya, mau miskin, apabila kita melaksanakan judi, tentu itu akan sengsara. Ya, sekarang judi itu tidak lagi di lapak-lapak, tapi ya ada di media online. Itu yang sangat miris, karena ya gampang merambah kemana saja, ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, bahkan ya ke remaja yang melalui teknologi itu yang kita harus hati-hati. Hadirin rahimakumullah, hal ini sangat merusak bagi generasi muda karena bermalas-malasan, membuat banyak pengangguran juga, membuat banyak orang malas bekerja juga. Makanya kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijaga dari perbuatan judi, perbuatan keji tersebut. Dari permasalahan di atas, mari kita melihat nasihat dari Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-9. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwasanya khamar, kemudian berjudi dan mengadu nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji. Maka kita harus menghindari itu semua, dan kita tidak boleh mengikuti hal-hal tersebut hanya untuk instan. Sungguh berat orang yang berbuat keji itu. Sungguh perbuatan itu merupakan perbuatan yang terjela banyak dari dampak negatif perbuatan keji tersebut. Ya tadi, selain kita bermalas-malasan, ya kita hanya mengharapkan hal-hal yang instan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita senantiasa untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk judi online itu. Barakallah. Terima kasih. Selama ini gue udah salah. Harusnya gue itu beribadah, taat, dan ikut setiap perintah Allah SWT. Kayaknya ini udah waktunya gue harus berubah. Gue harus tobat dan mengikuti setiap ajaran.
maksiat sayanya sholat. Kagak diterima sholat lu. Nggak kayak gitu. Kata Pak Ustadz juga, walaupun kita maksiat harus tetap taat. Masalah diterima atau enggaknya itu urusan Allah. Masa Gi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya dan kita dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam, kemudian nikmat sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai STMJ atau disebut sholat terus maksiat jalan. Karena mungkin kita sering mendengar sebutan bahwasanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bahkan ada yang menyebutkan juga, ngapain kamu sholat, ngapain kamu beribadah kepada Allah tapi tetap maksiat. Kadang malamnya sholat tapi siangnya mabok-mabokan. Kadang malamnya sholat, siangnya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pandangan Allah tidak seperti itu. Karena kasih sayang Allah itu berbeda dengan kita pandangan manusia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita itu bagaimana? Yaitu kita diberi hidayah kepada Allah. Kita diberi hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah. Walaupun kita masih suka bermaksiat, masih suka berbuat salah kepada Allah, tapi dengan kita bertobat terus lagi bertobat, terus lagi bertobat kepada Allah, insya Allah kita akan diterima amal kita dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam kisah dulu ada seorang pelacur. Tahu kita pelacur tapi dia itu memberi minum seekor anjing. Maka Allah Subhanahu wa taala akan maha pemohon Allah juga. Dan kalau kita berdoa kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka akan kukabulkan. Dan kadang demikian kita selaku umat manusia, kita selaku orang yang kadang berbuat salah, tetap kita harus bertobat kepada Allah. Kita tetap harus beribadah kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, bertakwalah kepada Allah, kemudian iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kita melakukan kebaikan akan menghilangkan keburukan itu. Allah Maha Besar. Kita bertakwalah, senantiasa bertakwa dimanapun kita berada, dan selalu beramal soleh dan beramal baik. Insya Allah masalah kita diterima oleh Allah, masalah tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita selalu berusaha kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun. Lu kemarin tahu gak? Si Empuk habis beli motor tapi gak tahu uangnya dari mana dia. Wah, itu mah dia udah pasti jackpot. Soalnya gue lihat kemarin dia tuh depo dan ngajak ke gue. Ya kan dia gak kerja, dia juga gak bisnis, dapat uang dari mana? Mungkin jackpot ya? Ya, dia main slot itu, jackpot itu pasti. Oh. Gigi. Ya, ngapain? Main game. Tadi ya Sambas, dia bilang ke gua kalau si Empuk itu harus beli motor. Oh iya. Padahal kan kita tahu si Empuk itu kan nggak kerja kan. Tapi yang parahnya si Sambas itu bilang kalau si Empuk itu dapat duit hasil jackpot, depo main celot. Gila nggak sih? Padahal gua tuh tahu kalau si Empuk itu dia bisa dapat tanah, dijual tanahnya itu gitu. Parah kan? Iya, parah. Lah, kalau lu ngomong gitu, kan tadi yuk, lu yang bilang gitu. Kan emang faktanya emang gitu. Enggak. Udah. Sekarang
Jelasin coba soalnya. Jadi Jadi- biar nggak bingung. Jadi gini Gi, kan tadi itu dia bilang Ya. bahwa misalnya si empuk itu dapat motor tapi dia kan udah kerja, dapat duit dari mana itu? Ya. Kan dia gak bisnis, gak kerja, gak apa gitu. Tapi tiba-tiba udah ada motor gitu, dapat motor tadi dapat dari mana gitu Gi? Tadi kan dia bilang kayak gitu sama gua. Jadi siapa sebenarnya yang ngomongin? Nah sebenarnya tuh gini, jadi si empuk itu dia dapat duit dari hasil jual tanah. Cuman si Sambas ini bilangnya kalau duit itu tuh hasil jackpot Depok, kan parah ya nggak sih? Parah banget itu. Udah. Jangan saling seuzon. Apalagi yang menimbulkan ke adu domba. Kata Pak Ustadz juga nggak boleh kayak gitu. Masa Gi? Iya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hadirin sahabat Mas Agi di balik sejadah dimanapun antum berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bahayanya fitnah kepada orang lain, yang mana sering kita laksanakan, bahkan sering kita mendengar orang lain fitnah membicarakan kepada kita, bahkan yang kita tidak ketahui menjadi kita tahu, bahkan yang tadinya kita biasa-biasa saja dengan orang lain itu karena fitnahan dari orang, maka akan menjadikan diri kita itu merasa dia itu salah, dia tuh salah di mata kita. Bahkan hati kita itu apabila hati kita udah keras, udah banyak kebencian kepada orang lain, maka sebanyak apapun kebaikan-kebaikan yang diberitahu kepada kita, yang kita tahu dari orang itu, maka itu akan tertutupi. Nah, apabila hati kita udah keras, hati kita udah ditutupi oleh dengan ya seudon kepada orang lain, bahkan dari fitnah itu, maka kita bagaimanapun tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang difitnah tersebut. Fitnah merupakan salah satu perbuatan yang masih banyak dilakukan oleh orang-orang, baik anak kecil. Ya mungkin kita sering mendengar bahwa yang dibilang bahwa ibu lah dan sebagainya, sering fitnah dan sebagainya. Tapi kita juga, baik itu ibu-ibu, baik itu anak-anak juga harus menghindari yang namanya fitnah ini. Harus berprasangka baik kepada orang lain, menghindari fitnah. Fitnah merupakan salah satu perbuatan yang tidak diridhoi Allah tentunya dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang melakukan fitnah akan menyebabkan seorang itu tadi disebutkan bahwasanya akan keras hatinya, kemudian akan merugikan orang yang difitnah juga. Nah, jangan sampai kita tergoda dengan fitnahan dari orang lain, bahkan kita yang memfitnah orang lain juga seperti itu. Kan kadang kita panas apabila ada tetangga kita yang membeli motor panas, kemudian fitnah kepada orang lain, bilang ini beli motor dari mana, padahal dia gak kerja, padahal dia ini dia itu. Itulah yang berbahaya. Padahal kita tidak tahu sesungguhnya bagaimana. Bisa jadi tetangga kita itu sangat terus beribadah kepada Allah, berusaha, bekerja keras dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka periksalah dulu berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang nantinya